Intensi misa pada sore hari ini untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani, Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stepandi Misial di Kingsi Bogor, Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eperos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro dan Ibu Anes Lesetani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Teresa Yani dan keluarga di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Poloria Dorotea dari sakit kanker, dan juga untuk Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, untuk kesehatan Bapak Sia Pranakunadi di Makassar, dan juga untuk Ibu Camaipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Namuras Franciscus, Rosalinda Imbuk, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita, dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing, Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Erwin dan keluarga, dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta dari sakit kanker payudara, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Andawati, Bapak Boniface Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Uranus Hendy Lim dan usaha Fendadi Lim. Dan juga untuk keluarga Ibu Anis Vela di Jakarta, dari Ibu Cindy Lowardi di Jakarta, untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono untuk kesehatan ginjalnya, dan juga untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Ion Medi Kucing, dan juga untuk keluarga Ibu Geweni Riawati di Surabaya, untuk keluarga Ibu Menikawini dan keluarga di Darmo Surabaya, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok, Ape Yupita Jeptin Diong, Jeptiani Lim di Aeropas, dan juga untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, dan juga untuk Kristina Tita Sabilin dan keluarga di Serupuk, untuk Ibu Anggreni Lestari dan keluarga di Jogja, dan juga untuk Anti Sylvia Asiasia Priscilla Drexel Christian di Sarawak. Kita juga berdoa untuk kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yusuf Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Sri Kanto, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Sam Sotian dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronella Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Likok Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Dikyong dimakamkan di Pontianak, Ibu Roscoe Francisco Ginger Gabriel Ho dimakamkan di Kucing, dan juga Bapak Kuang Hak dan Ibu Yoyo dimakamkan di Tumang Titi, dan juga untuk Sylvia Komala dan Alex Alexander Ahok Gunawan. Mass intention from Madam Madeline's family in Kuching for her business, study and work blessing. Peter Lihtosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Li Hosung, my husband. Madeline Wong Ting Ting and my poboy. Adrian Ling Winglung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, dan Alexander Ling Kailung. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama roh. Broakeng dan Ahyali selamat sore. Selamat sore, Pak. Suatu himpunan hidup berdasarkan cinta kasih yang masing-masing anggotanya merasakan sukacita, kedamaian dan kesabaran. Tempat orang merasakan keramah tamahan dan kebaikan dan kesetiaan
adalah himpunan orang yang hidup dalam roh Allah. Disitulah orang dapat saling menegur, menasihati. Himpunan demikian sehati dan sejiwa di dalam gereja. Balah kita hening sejenak, kita mempersiapkan batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber ketentraman hati, bukalah kitab-kitab agar dapat mempelajari apa yang dapat menenteramkan hati kami. Kiranya Yesus Putramu membawakan kesembuhan dan keselamatan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalau kalian membiarkan diri dibimbing oleh Roh, kalian tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, pencemaran hawa nafsu, pemujaan berhala, sihir, percakapan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, cederaan, roh pemecah, dan kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Mengenai semuanya itu kalian kuperingatkan seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, hasil roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur katakan mereka yang mengikuti Engkau ya Tuhan hidup dalam cahaya. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan hidup dalam cahaya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaan ialah mengukur Tuhan dan siang malam merenungkannya. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan hidup dalam cahaya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan hidup dalam cahaya. Bukan demikianlah orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang mengikuti Engkau ya Tuhan hidup dalam cahaya. Haleluya, 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 Haleluya. 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 Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Suatu ketika Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang Farisi, sebab kalian membayar 1/10 dari selasih dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan cinta kasih Allah. Yang satu harus kalian lakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur tanpa tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Paulus menekankan bahwa buah-buah dari doa, buah-buah dari permenungan, buah-buah dari pastoral dilihat dari bagaimana hasil yang dibuat dari buah-buah itu tersebut. Yaitu pohon dapat dilihat dari buahnya. Kalau kita mau melihat, sudahkah kita menyalibkan diri dan hidup menurut roh agar dapat mewarisi kerajaan Allah, hendaknya ditilik saja bagaimana buah dari hasil-hasil doa dan juga hasil karya pastoral tersebut. Di dalam Injil Lukas yang kita dengarkan pada hari ini, memang berkali-kali Yesus menyatakan suatu perkataan yang sangat menyakitkan, yang sangat menyinggung dan sangat keras. Bahkan dengan para muridnya pun Yesus mengatakan, "Kalau begitu siapa yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga?" Atau Yesus mengatakan, "Soal duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan itu bukan hak saya." Bahkan para ahli Taurat juga hari ini mengatakan, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami." Jadi kalau demikian, siapa yang dapat memastikan bahwa saya akan masuk surga? Inilah yang menyuruh orang melakukan yang tidak dilakukannya sendiri, itulah yang disebut kemunafikan. Apalagi kalau masih minta dihormati dan dilayani. Dengan tegas dan keras Yesus melawan sikap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan dan usaha dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku
dan persembahan-Mu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, bebaskanlah kami dari segala dosa berkat roti anggur ini, dan semoga kami bersedia menjadi rejeki bagi sesama berkat Yesus Sang Mesias Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami lakukan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, ingatlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara, tidak kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luruskanlah doa kami, sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami, Di waktu ajal terimalah kami. supaya bersama para kudus. Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup berkat Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, kami bersyukur atas semangat hidup Putra-Mu yang dilimpahkan kepada kami. Kami mohon semoga kami sabar, takwa, dan patuh setia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama-Mu. Seluruh orang yang didoakan dan memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup, pekerjaan, usaha, dan perjalanan mereka limpahi berkat, keselamatan, perlindungan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Pergilah kita diutus. Amin. Selamat sore, terima kasih.